Oke guys, baik lagi dengan gua Rival Ajhar di channel Sunda Mecak. Kita hari ini bakal membahas nge-reaction video yang sedang hangat-hangat diperbincangkan di sosial media, khususnya di YouTube. Banyak juga influencer YouTuber yang sudah membahas kasus ini, yaitu adalah kasus Katak Bijer yang katanya mempromosikan situs judol dan dia kabur ke Kamboja. Oke, bagaimana kasusnya? Kasus yang sebenarnya itu, buat yang belum tahu ya, kita bahas dari si Kataknya dulu ini ya. Jadi si Katak ini, jadi yang belum tahu bahwa si Katak Bijer ini dulunya sering podcast atau awal munculnya itu adalah podcast di channel YouTube-nya Kamar Jerry. Nah, di sini siapa Katak Bijer ini? Dikutip dari lamonganpikiranrakyat.com. Profil dan biodata Katak Bijer yang nama aslinya adalah Nata Eko Stepanus yang kelahiran 30 Desember 1996 dan sekarang per 2024 adalah usianya 27 tahun, asal dari Ciputat Timur, Tangerang Selatan, dan agamanya adalah Islam. Oke. Jadi dia itu keturunan dari Jawa dan Ambon ya. Profesi konten kreator TikTok, mantan panglima tawuran, anjas. Mantan panglima tawuran. Oke, ada kehidupan awal dan aksi tawuran. Nah, si Katak Bijer ini atau si Eko ini lahir dan besar di Tangerang Selatan. Nama Katak Bijer merupakan julukan yang ia dapatkan ketika dia sekolah di SMK Bipuri Serpong atau di Bijer ya, bisa disebut Bijer. Yang sekarang itu sudah ditutup permanen. Uniknya, Bijer merupakan plesetan nama sekolahnya. Jadi Bipuri Serpong ini plesetan dari Bijer, ini plesetan dari Bipuri Serpong yang disingkat jadi Bijer. Nah, lanjut untuk lalu ke kasusnya. Nah, si kasusnya itu bisa pelan-pelan kita menjelaskannya ya guys ya. Kasusnya itu dia mempromosikan situs judi online. Ada juga dikutip dari newsdetik.com bahwa influencer Katak Bijer katanya diselidiki polisi setelah diduga ya mempromosikan situs judi online melalui channel YouTube. Polisi menyebut pria bernama Nata Eko Stepanus itu mempromosikan judi online sambil live dari luar negeri. Oke, dari luar negeri ya guys ya. Berarti si Katak Bijer ini bukan kabur ke Kamboja, melainkan dia mempromosikannya itu di Kamboja guys. Kayak gini, dan gue usahain post cepat-cepatnya gitu. Ini video cukup mendadak ya, dan gue buka situs judi online dan promosiin situs judi online. Followernya ada 1,2 juta gitu, dan videonya di YouTube itu mungkin udah ditonton puluhan juta orang gitu. Dan orang ini dikenal dengan nama Katak Bijer ya. Wow. Dari awal gue ngelihatnya, gila, memang barbar ya. Dia lipnya si Katak ini barbar sekali gitu. Jadi pantas aja ya, banyak yang membahas. Dan juga awal kemunculan si Katak ini sangat negatif karena dari cerita-cerita tawuran. Kalau disclaimer mereka adalah edukasi, ya apa boleh buat. Kita juga tidak bisa melarang ya. Kalau dia mengedukasi sangat bagus sekali. Namun banyak yang mensalahartikan edukasi tersebut karena banyak memotong video dari podcast Bang Kamar Jerry sama si Katak ini menjadi banyak yang anak-anak sekolah yang menyalahgunakan gitu. Jadi terinspirasi untuk tawuran, untuk Pak Aing teh Pang Jagona gitu. Itu awalnya kemunculannya. Awal kemunculan ini juga udah negatif. Sekarang terbukti juga dia mempromosikan situs judi online yang negatif, sangat negatif gitu di Indonesia ini.
Ini orang pengaruhnya udah sangat buruk banget buat generasi muda Indonesia gitu, buat para pelajar, para murid atau para anak sekolah di Indonesia. Kenapa demikian? Karena ya cerita-cerita bualannya, cerita bohongnya tentang tawuran gitu, romantisme dia tentang tawuran, bagaimana perkasanya dia, bagaimana hebatnya dia, dan bagaimana tangguhnya dia di medan pertempuran. Itu kan berkeliaran di mana-mana dan diglorifikasi oleh orang-orang. Akhirnya banyak sekali sekarang pelajar-pelajar di Indonesia yang terinspirasi sama yang bersangkutan ini, kemana-mana bawa sajam, kemana-mana pengen yang tarung, kemana-mana darahnya panas gitu kan, karena terinspirasi komplotan ini yang gue yakin juga cara ngempalin tinju aja mereka nggak ngerti gitu loh. Benar kata Bang Peri juga, pengaruh dia itu sangat buruk untuk anak-anak, khususnya untuk para siswa SMA, SMP gitu. Banyak yang terinspirasi hal negatif yang dilakukan oleh katak bijar ini. Cerita-cerita bualan dia tentang dia suka tawuran 1 melawan 150 orang itu terbukti fakta dari kemarin katak versus Bokir ya yang ada di tinju itu. Bahkan dia untuk ninju aja tidak bisa, dari posisi dia untuk memukul aja kayak gimana gitu, kurang gitu guys. Dan dia kalah juga 1 lawan 1 kalah, apalagi 1 lawan 150. Bisa dilihat dan entah kenapa cerita bualan itu waktu itu naik terus dari mulai 1 lawan 100 lah, 1 lawan 70 lah, wah macam-macam cerita anime aja mereka buat, dan kita udah ngeliat tuh fisiknya kayak gimana dan kalau mereka tarung di ring kayak gimana gitu. Dan makin kesini makin orang sadar, wow ternyata pendongeng semata. Tapi ya buat mereka yang well educated, buat mereka yang bisa menggunakan fungsi otaknya dengan baik, mungkin udah sadar. Tapi kan kita harus sadar nih, kita harus tahu nih masyarakat Indonesia kenyataannya nggak semuanya demikian ya kan. Masih banyak juga yang kemakan lah cerita-cerita. Betul guys. Jadi masih banyak orang-orang yang masih kemakan oleh cerita beliau tersebut. Gitu. Oke, kita langsung aja ke persoalannya. Pembahasan dari Bang Peri ini gimana guys? Keren. Balik lagi ke cerita sebelumnya. Ada yang lapor ke gua, nih orang ternyata nggak cuman ngaku kebal senjata pak. Nih orang juga ngerasa kebal hukum gitu. Dia promosiin saat semua orang tiarap gitu ya, saat semua orang berusaha menjauhkan dirinya dari afiliasi judi online, nih orang malah terang-terangan gitu, live langsung, buka situs, buka event, ngepromosiin belak-belakan, dan ya selama ini semua orang diam. Tapi mau gimana pun juga dampaknya udah sangat merusak dan betul. Jadi dia sudah dampaknya udah merusak sekali. Ketika semua influencer udah tutup telinga atau tutup tidak nerima afiliasi dari situs judi online ini, dia malah terang-terangan guys. Gelo. Dampaknya pasti ini udah banyak yang kemakan gitu tentang si katak ini guys. Shot bukti-buktinya gue minta ke Kominfo dan Polri untuk menindak ya, karena apa yang dia lakukan itu benar-benar menginjak-injak aparat kita, menginjak-injak aturan kita, dan dia seakan-akan mau nunjukin ke dunia, wah gue nih orang kuat, nggak ada yang bisa nyentuh gue. Dan ketika gue call out itu, normalnya kalau fungsi otaknya bekerja dengan baik ya, manusia itu kan survival nih. Otak kita didesainkan untuk, otak kita kan tidak. Betul guys, jadi kalau kasus ini si katak ini bukan menyangkut lagi tentang judolnya, tapi menyangkut harga diri dari kepolisian Indonesia. Karena dia secara terang-terangan menantang gitu harga diri dari kepolisian tersebut ya. Semoga katak bijar segala bisa ditangkap ya, bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat.